Setelah kalian menikah, apakah ada pesan untuk kami yang belum menikah? Mbak, jangan buru-buru untuk menikah ya. Kejarlah dulu cita-citamu, puas-puasin dulu masa remajamu itu. Karena kehidupan setelah menikah jauh berbeda sama kehidupan kita sebelumnya. Carilah pasangan yang cintanya setara ya Mbak. Kalau saya tahu kehidupan setelah menikah akan seperti ini, saya akan menolak keras untuk tidak menikah buru-buru Mbak. Carilah pasangan yang bisa menghargai hal kecil tentangmu. Carilah pasangan yang bisa jadi rumah buat kita. Carilah pasangan yang bisa menjadi tempat berkeluh kesah kita. Saya gagal mendapatkan semua itu Mbak. Batin saya hancur. Saya hanya berpura-pura seakan semuanya baik-baik saja. Semoga kalian bisa mendapatkan pasangan yang baik dalam segala hal. Amin. Nggak ada pesan apapun. Semoga kalian dipertemukan dengan pasangan yang tepat. Karena setiap rumah tangga akan ada selalu ujian. Mertua, orang tua, ekonomi, anak tetangga, dan banyak lagi. Menikahlah dengan orang yang mau saling memperbaiki, taat tanggung jawab dan takut Allah, yang punya pendirian, tidak disetir orang lain. Bagi perempuan haruslah berpenghasilan sebab pasangan pun titipan. Sumpah ya, aku punya sahabat yang udah nikah dan dia benar-benar cerita semua masalahnya ke aku. Dan benar kata orang-orang, marriage is scary, itu benar. Nggak semua ya, nggak semua. Ada yang memang kayak gitu, tapi nggak semua. Ada yang mendapatkan pasangan yang luar biasa baik, malahan mereka bersyukur banget setelah menikah. Kalau mau nikah, pastiin benar-benar keluarga pasanganmu nggak problematik sekecil apapun halnya. Menikahlah dengan laki-laki yang paham agama. Udah itu aja pesanku, karena laki-laki yang paham agama sudah pasti tahu memuliakan istri, memberi nafkah yang cukup dan tidak akan KDRT maupun selingkuh. Seorang suami menangis kepada sahabatnya. Sahabatnya pun bertanya, "Kenapa kau menangis terseduh-seduh seperti ini?" Ternyata alasannya bikin ikut nangis. Ada sebuah kisah ketika seorang suami menangis kepada sahabatnya. Sahabatnya itu pun berkata, "Kenapa kau menangis terseduh-seduh seperti ini?" Sang suami menjawab, "Istriku sedang sakit demam." Sahabatnya bertanya lagi, "Sebegitu cintanyakah kau sehingga istri sakit demam saja sampai menangis sangat dalam seperti ini?" Sang suami menjawab, "Kau tahu siapa istriku?" Lalu sang suami menceritakan kepada sahabatnya, "Aku ini miskin, tidak punya pekerjaan tetap, dan setiap hari keluargaku hanya makan dengan kacang. Itu pun kalau aku pulang. Jika aku tidak pulang karena belum mendapatkan apa-apa untuk dimakan, paling istriku hanya minum air ataupun berpuasa." Suatu hari keluarga mertuaku mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan istriku berasal dari keluarga yang kaya. Saat aku duduk berkumpul bersama mertuaku dan keluarga yang lain di meja makan dengan hidangan yang mewah, aku tidak menemukan istriku. Lalu aku bertanya kepada ibu mertuaku, "Di manakah dia, Ibu?" Ibu mertuaku menjawab, "Istrimu sedang di dapur. Dia mencari kacang. Katanya dia sudah bosan dengan hidangan lauk dan daging, sehingga dia sangat ingin makan kacang." Ketika mendengar itu, ayah mertuaku langsung memelukku sambil berkata, "Terima kasih menantuku, kau telah mencukupi nafkah anakku dengan baik." Sampai-sampai dia bosan makan daging dan malah ingin mencoba makan kacang. Saat itu dadaku tersesak menahan tangis. Lalu saat pulang ke rumah kami, aku tak bisa lagi menahan tangis sambil ku peluk erat istriku. "Betapa engkau sangat menjaga kehormatanku di hadapan orang lain, wahai istriku, walaupun itu orang tuamu sendiri. Sedangkan aku tahu setiap hari kau hidup kekurangan di sini, bahkan sampai tidak makan sama sekali." Istriku hanya menjawab, "Aku berkewajiban menjaga kehormatanmu, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian untuk istri. Karena itu istri adalah kehormatan suaminya, begitu juga pun sebaliknya, suami adalah kehormatan bagi istrinya." Mungkin ini mungkin kita andaikan ini bukan dari kisah nyata, ini hanya cerita karangan dan sebagainya. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana kita seharusnya bertingkah laku ketika udah menjadi pasangan suami istri, dimana kita harus bisa menjaga satu sama lain, kekurangan
kekurangan satu sama lain. Yang tahu kekurangannya hanyalah antara kamu dan aku, antara kamu sebagai pasanganku dan aku sebagai pasanganmu. Udah, itu aja. Kekurangan tersebut kita perbaiki bareng-bareng dan jangan diumbar kemana-mana. Itu adalah kisah yang sangat luar biasa banget kalau bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Iya nggak sih? Ceritain ilustrasi seorang istri yang menjaga kehormatan seorang suami. Tapi adakah istri seperti itu? Ada atau tidaknya bukan jadi masalah. Yang masalah, apakah kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini? Pernah nggak sih kalian bangun rumah yang harusnya 190 juta jadi 350 juta? Kok membengkaknya agak jauh ya? Hampir 2 kali lipat loh ya. Awalnya karena ngomong kalau mau bangun rumah pas kumpul keluarga besar, dengan maksud memang pengen dapat masukan dari keluarga yang lain. Tapi tiba-tiba ada saudara yang bilang kalau dia bisa bangun rumah. For your information, dia saudara jauh yang setahun sekali baru ketemu. Dan umur dia juga terlihat sudah punya banyak pengalaman menurutku. Memang dia pernah cerita, pernah bangun rumah beberapa kali. Tapi itu hanya cerita yang tanpa aku tahu nyatanya seperti apa. Dan juga orang tua yang mendukung agar lebih percaya pada saudara sendiri ketimbang pakai jasa kontraktor. Tanpa ada kontrak, hanya modal percaya karena masih satu saudara. Akhirnya kami pasrahkan ke saudara yang ceritanya pernah bangun rumah itu. Dia bilang cuma butuh 190 juta, nanti masih ada kembalian. Singkat cerita, rumah pun mulai dikerjakan dan keanehan pun langsung terjadi. Dari awal pekerjaan pondasi, aku sering pantau tukang-tukang dari saudaraku itu. Mereka lebih banyak istirahat daripada kerja. Pikiranku mungkin jam kerjanya memang kayak gitu, karena semua sudah aku pasrahkan sama saudaraku tadi. Aku tinggal terima jadi aja. Dan benar saja, pekerjaan pondasi saja makan waktu 1 bulan. Itu pun belum selesai. For your information, rumahku termasuk tipe 4-5. Dan kata saudaraku tadi cuma butuh waktu 3 bulan buat semua selesai. Tapi ini pondasi aja udah makan 1 bulan dan belum selesai. Gila sih ini, saudara macam apa yang kayak gini menjerumuskan 1 bulan aja buat pondasi doang. Geleng-geleng ini mah. Aku mulai was-was karena tukang-tukang itu kerja tanpa ada pengawasan dari saudaraku tadi. Cuma ada pekerja sama tukang dan tidak ada mandor ataupun pelaksana lapangan. Aku coba hubungi saudaraku tentang nasib rumahku ini. Aku minta untuk standby di lapangan karena tukang-tukang itu seenaknya sendiri kalau kerja. Tapi dia nggak bisa karena dia harus kerja. Aku nggak bisa spill di mana dia kerja karena takut nyinggung profesi kalian yang sama dengan saudaraku itu. Tapi intinya dia tidak bekerja di bidang konstruksi. Aku juga baru tahu karena di keluarga besar dia dikenal sebagai borong-borong gitulah. Sebenarnya mau aku stop dan ganti pakai jasa kontraktor saja. Tapi karena masih ada ikatan saudara itu tadi, terpaksa aku keluarkan uang lebih untuk rumahku ini. Nombok lagi. Dan singkat cerita, setelah kurang lebih 8 bulan, akhirnya rumahku jadi. Dengan desain yang ala kadarnya, hanya mengacu pada pengalaman. Si tukang pernah bikin rumah dan hasilnya jauh dari kata modern house. Modern house, ya Allah. Dari modal berpengalaman. Ini saudara macam apa ini? Koplak. Apakah aku menyesal? Iya, sangat menyesal. Dari kesepakatan awal cuma 190 juta jadi 350 juta. Rumah baru yang harusnya membawa kebahagiaan malah jadi tempat merenungkan nasib. Gila sih. Ya, ini kayaknya bukan 1-2 orang sih yang kayak gini. Pastinya ada beberapa dan banyak orang yang kayak gini. Karena kita berlandaskan sama saudara, karena dia udah, akhirnya kita kayak mau mencari ke orang lain, minta bantuan ke orang lain untuk ngebangun rumah impian kita nih yang bakalan kita tempatin nanti sama istri, anak. Tapi kalau jadinya itu nggak sesuai ekspektasi kita karena apa ya? Karena modalnya tadi karena saudara atau apa. Ya Allah, jangan kayak gitulah. Maaf, saya punya prinsip, nggak peduli dia saudara kandung atau saudara dari manapun. Jika masalah uang atau bisnis, jika nggak masuk akal, saya nggak ada kata sungkan atau nggak enak, langsung aja ngomong jika salah. Ini nih yang perlu banget diterapkan. Luka masa kecil yang tak bisa dilupakan. Hingga aku hidup 26 tahun sekarang. Umur 5 tahun dibawa bapak jalan-jalan ke time zone
mama ditinggal jaga adik masih bayi. Tiba di sana ada satu wanita bersama anak kecil yang menyapa bapak dan mereka langsung akrab. Bapak bilang, ini teman sekolah bapak, Salim, main, belanja, dan pada saat itu tidak ada curiga sama sekali. Happy seperti biasanya kalau main sama bapak. Sampai di rumah langsung cerita ke mama kalau tadi main sama tante-tante yang alisnya melengkung kayak gunung. Katanya sih teman bapak cerita juga kalau tante itu bapak belanjain banyak. Mama langsung nangis dan berantem hebat. Gak lama dari itu bapak ninggalin rumah dan tinggal bersama wanita yang bertemu kita di time zone kemarin. Keadaan rumah seketika kacau. Mama pun ikut pergi dari rumah. Aku dititipin di Amih, adik dititip di Babah, dan kakak dititip di Eyang. Ini mencar-mencar gila nih. Aduh, bapak nggak dapat. Sampai sekarang tidak pernah merasakan hidup dan tinggal dengan mama, adik, kakak. Kita semua terpisah karena keegoisan bapak. Tapi untuk sekarang, it's okay. Kehidupanku jauh lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Dikelilingi orang-orang yang baik, yang kasih sayangnya melebihi bapak. Terlebih Amih dan Apis yang merawat, membiayai dari kecil sampai sekarang. Sudah nikah pun, di mata mereka aku masih menjadi putri kecilnya. Bersyukur itu perlu banget, sumpah. Bersyukur itu perlu banget. Kita tuh kadang kayak ngelihat sesuatu lebih daripada yang kita miliki. Padahal yang kita miliki itu udah lebih banget. Kalau lu nggak bisa merasa cukup dengan yang lu miliki, nih seisi dunianya pun dikasih sama lu bakalan masih kurang. Sumpah, Allah maha baik. Di balik ujian yang udah dilewatin, Allah kasih suami yang luar biasa buat nemenin kamu.